Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, Kakanda Haji Heri Andrian SEMM selaku Ketua Yayasan Damarian Karim beserta Ayunda Damayanti selaku Bendahara Yayasan Damarian Karim. Yang saya hormati aparat lingkungan setempat yang diwakili oleh tokoh masyarakat kita, sesepuh kita, Bapak Suharno ya Pak ya. Janggutnya aja ada putih semua. Banyak bidadarinya itu Pak Adi. Beserta jajaran tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkungan setempat. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Karsidi selaku Pak Kaum. Kemudian hadir bersama kita Ustadz Aliuddin, sama-sama Turki, turunan kita kayaknya ya, dari Sukarame. Selanjutnya Adinda Ustadz Mardiansah, salah satu juara Provinsi Lampung. Selanjutnya yang saya hormati Al Ustadz Ahmad Zaki Jarad, Direktur Yatim Mandiri, juga bagian member dari Rumah Tahfiz Damarian Karim. Selanjutnya Ustadz Gatot Subianto sebagai pembina grup Sholawat Hadroh Banaspati Pancasila Kecamatan Natar. Ini jauh jadi Pak dari Natar sana. Kemudian yang berikutnya ini yang terpenting, Ketua Pengurus Rumah Tahfiz Damarian Karim. Habis ini kita ganti bukan ketua pengurus tapi direktur nantinya, biar lebih keren. Direktur Rumah Tahfiz Ustadz Bintar Asror Saputra, SOC Magister Syariah calon ya, belum magister beneran. Wakil direkturnya Ustadz Ahmad Zaruni SAG MAG. Sekretaris eksekutifnya Mas Peri, dan kepala dapur rumah tangga Ustadzah Adining Tias. Selanjutnya juga yang saya hormati para kiai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, orang-orang tua wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, warga masyarakat lingkungan sekitar khususnya Dusun 4B, pripun kabare saya? Alhamdulillah.
ini masa PPKM. Alam Selatan ada PPKM-nya nggak sih? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa ya saya ceramahnya nggak pakai masker. Karena gini Pak, kesuwen gue masker malah bau jigong. Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri. Makanya saya minta izin tidak pakai masker. Moga sambil dibagi kopinya. Ini ceramahnya nggak lama. Nanti kan kita sering ketemu soalnya. Kalau kelamaan ceramah habis bahan saya nanti. Ini buat bahan-bahan yang berikutnya. Yang penting hari ini kita perkenalan, kita ta'aruf, sekaligus opening dan launching. Yang jelas kita semua sedang di masa pandemi. Wabah kayak gini bukan sesuatu yang aneh Bapak Ibu, bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dahulu kala, kit mbien sudah ada wabah kayak gini. Makanya ulama tabi'in Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai berkata, ketika dulu terjadi wabah, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, jangan keluyuran. Waridha bil quds, ridho dengan persediaan makan yang ada, hemat jangan boros. Ila antamut, sampai engkau mati. Jadi zaman biyen sudah ada waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Bahasa orang sekarang stay at home. Ngerti stay at home, Bu? Gara-gara corona orang pinter bahasa Inggris semua. Menang nang omah stay at home. Sekolah dari rumah homeschooling. Ngajar dari rumah home teaching. PNS kerja dari rumah home working. Buruh harian dirumahkan tapi nggak digaji, home pimpa alaihum gambreng. Makanya orang Indonesia nggak betah Pak PPKM itu, PPKM, PSBB dan lain sebagainya. Makanya inilah saatnya kita berbagi, yang lebih memberi. Mudah-mudahan kita semakin peduli dengan sesama kita. Insya Allah. Benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Hari ini orang berlomba bikin masjid. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba mempermegah masjid, tapi lupa kepeduliannya dengan sesama. Mudah-mudahan masa pandemi ini membuat kita semakin sadar betapa pentingnya kebersamaan. Ini poin pertama. Yang kedua, rumah tahfiz Damarian Karim ini adalah upaya menyempurnakan niat baik sedekah jariah dari Bapak Haji Heri Andrian. Cuman beliau karena anaknya dokter semua Pak, jadi nggak boleh ngumpul-ngumpul. Jadi mojok di sono, nyumput nggak mau ditongolin gitu. Jadi prokes lah bahasanya ya. Jadi kalau anak-anak kita manggilnya Datuk, tapi bukan Datuk Maringgih ya, bukan. Datuk Heri Andrian sama Nema Damayanti. Jadi coba kita berhitung Bapak Ibu. Ini rumah-rumah baru. Beliau telepon saya, ada rumah di Karangsari. Tolong ditengok, disempurnakan, dikelola untuk rumah tahfiz. Begitu saya tengok ke sini rumahnya baru. Dan ini diperuntukkan buat belajar Al-Quran. Subhanallah. Dari hitungan ekonomi Pak, kalau dijual jelas duitnya gede ini. Bahkan kalau beliau mau buat naruh bini muda bisa di sini. Ayu Damayanti nggak mungkin tahu lah. Yang penting bisa jaga mulut aja.
Ya paling Pak D disogok gitu ya. Jangan ngomong-ngomong, paling begitu. Tapi tidak demikian. Beliau beserta keluarga menginvestasikan menjadi jariah tempat ini sebagai rumah tahfiz. Nah saya bersama Ustadz Bintar tidak mau menyia-nyiakan amal solih ini. Betul-betul hendak dimanfaatkan. Pertama untuk para penghafal Al-Quran, dikhususkan buat santri mukim dengan jumlah terbatas, dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Tapi ada juga yang non mukim, Bapak Ibu yang anaknya belum ngaji di tempat yang lain, misalnya pengen ngaji di sini silahkan, pengen menghafal Al-Quran di sini juga monggo kerso. Nanti juga ada program buat bapak-bapak, program buat ibu-ibu. Nanti kalau bisa ya Bu, kita kumpul sebulan sekali pengajian di sini, ngaji bersama, sholawatan bersama. Jadi intinya rumah ini akan kita maksimalkan untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna lillahi ahlain fid dunya. Allah punya dua keluarga di dunia. Ini kan menarik kalimatnya. Keluarga Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi ahlul Quran. Hum ahlullah. Yang pertama ahli Quran. Merekalah keluarganya Allah. Maka tagline kita mencetak generasi ahlul Quran. Panjenengan Bapak Ibu, ini anak-anak kita di sini, kalau mereka menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran, maka dijamin orang tuanya dijamin masuk surga. Allahumma amin. Yang masuk surga bukan cuma bapak ibunya, 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Coba kita berhitung, 7 nasab ke atas siapa saja? Bapak, ibu mah sama bapak, sederajat. Habis bapak, kakek alias mbah, habis mbah, buyut. 3 kan, habis buyut, canggah, habis canggah, wareng, bar wareng, udek-udek, bar udek-udek, gantung siwur. Jadi 7 nasab ke atas. Orang Jawa itu pinter ya, ada aja sebutannya. Bar gantung siwur, geropak santek. Nomor 9 debok bosok. Ini debok pisang ya Pak ya. Debok bosok. Yang nomor 10 galih asem. Jadi Bapak Ibu panjenengan kalau punya anak yang menghafal Al-Quran, berjuang menghafal Al-Quran bahkan sampai hafal, hafidhah, maka mudah-mudahan 7 nasab ke atas orang tuanya dijamin masuk surga. Allahumma amin. Walaupun setidak-tidaknya belum hafal, kita belajar Al-Quran. Dikarenakan Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, sedang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Quran. Makanya berdasarkan hadis ini, pekerjaan paling baik itu orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Bu, Pak, guru ngaji. Jadi bukan jadi menteri, bukan jadi gubernur, bukan jadi bupati. Pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Bahkan bukan manajer auto 2000. Guru ngaji pekerjaan paling mulia itu. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak gadis, dilamar guru ngaji langsung terima. Setuju gak kira-kira? Langsung terima. Ini yang mimpin hadroh ini, vokalisnya Ustadz Ali ya, sama mualim itu masih bujang itu. Suaranya merdu, mirip artis lagi ya. Subhanallah, luar biasa. Guru ngaji. Tapi kalau Ustadz Mardian udah punya anak 3 malahan ya. Jadi Bapak Ibu, tapi ada yang gadis.
Ini ada Ustazah Adel, anaknya Kiai Masudin, tahu kan? Ustazah Adel, ada Ella. Ini coba ngangkat. Dua ini Da'iyah Indosiar. Jadi Bapak Ibu kalau punya hajat, ngundang penceramah, undang Da'iyah Indosiar. Tapi tarifnya jangan Indosiar ya. Tarifnya tarif Karangsari aja lah. Jadi tarif-tarif lokalan. Nanti santri-santri kita baik yang mukim maupun warga di sini yang anak-anaknya pengen dilatih biar pintar ceramah. Nanti yang melatihnya Ustazah Adel sama Ustazah Ella dilatih. Nanti yang pengen pintar ngaji lagu tilawah nanti Ustadz Mardiansah yang melatihnya nanti. Jadi sedemikian rupa. Saya balik lagi Bapak Ibu, guru ngaji pekerjaan paling mulia. Makanya jenengan ibu-ibu kalau punya anak gadis cantik, dipepet calon mantu, yang mepet dua calon mantunya. Satu ganteng, sugih, tongkrongannya Pajero Sport, calon mantunya, tapi nggak tahu sholat. Calon mantu yang mepet satunya guru ngaji, tongkrongannya sepadah jengki. Ini kira-kira yang dipilih jadi mantu yang Pajero nopo jengki? Waduh, matre semua. Mestinya yang jengki karena guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an, tak berhenti dia belajar, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, inilah aktivitas kita di rumah tahfiz nantinya, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Selain itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya mohon dukungan panjenengan semua agar dibantu perkembangan rumah tahfiz kita. Ini milik kita bareng-bareng ya Pak. Niki Pak Haji Heri Andrian sudah jariah rumah, tanah. Nah, kita bareng-bareng. Ustadz-ustadzahnya yang sabar istiqomah membimbing santrinya, yang santri istiqomah, warga sekitar juga ikut mensupport. Ya kalau pengen nyumbang opak ya nyumbang, gak apa-apa. Pengen nyumbang roti ya nyumbang roti. Karena kita bareng-bareng Bapak Ibu. Karena ini santri-santri yang mukim, ini gratis. Makan minumnya gratis, biaya ngajinya gratis, sekolahnya juga disekolahkan. Bukan mereka nggak bayar, tapi dibayar pakai program orang tua asuh. Jadi para dermawan-dermawan yang ada, ya alhamdulillah kita juga nggak munadah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya sudah ada unit usaha air minum, air isi ulang. Jadi kalau jenengan pengen ngisi galon ya nggak usah jauh-jauh lah, ke sini saja. Kemudian yang berikutnya mudah-mudahan diberi kemudahan. Pak Haji Heri Andrian kan punya lokasi di Warung Gunung itu, yang kolam itu ya Pak, di Warung Gunung yang tanahnya hampir 7.000 meter itu. Ya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan buat ternak lele. Ya hasilnya juga buat program rumah tahfiz Damarian Karim. Jadi kita bareng-bareng bersedekah di sini. Minimal sedekah nasihat ya Pak. Ustadz Bintar, karena yang mukim di sini Ustadz Bintar sama istrinya. Kalau ada yang nggak berkenan ya tegur saja, ndak apa-apa. Ini milik kita bersama ini. Program kita bersama. Kita menyatu bersama masyarakat. Nah, saya ingin sampaikan 5 poin sedekah penting. Pertama, wawah idatun bi'asrotin. 1 sedekah nilainya 10. Saya kok duduk kayak gini malah kesemutan ya Pak. Mungkin gak susul lama-lama. Sebentar, saya berdiri. Coba yang tukang kamera di ini. Baik. Wawah idatun bi'asrotin. 1 sedekah dibalas 10. 10-nya dikali 700 bilangan pelipat di dalam Al-Quran. Wahia ala sahihil jismi. Ini sedekah buat yang sehat badannya. Jadi kalau kebiasaan kita takiran lan besekan, itu sedekah sama tetangga kita, entah dia kaya, sehat walafiat, enggak apa-apa.
Sedekah parkiran kita itu 1 dikali 10 dikali 700 kali lipat. Ini yang pertama. Kategori yang kedua, wawahidatun bitis'in. 1 sedekah dikali 90 dikali lagi 700 kali lipat. Wahia 'alal a'ma wal mubtala. Ini sedekah buat orang buta dan orang yang sedang sakit. Makanya kita di Gerakan Serbu, Pak, punya binaan 50 keluarga tunanetra. Subhanallah. Jadi kalau pengen tahu Gerakan Serbu nanti bisa tanya-tanya di sini. Nyantuni tunanetra termasuk yang sakit diobati dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wawahidatun bitis'imi'ah. 1 sedekah dilipat gandakan 900 kali lipat kali lagi 700 kali lipat. Wahia 'ala qarabatim muhtaj. Ini sedekah untuk keluarga yang membutuhkan. Makanya Bapak Ibu, sedekah itu nanti yang jauh. Yang nomor 1 kerabat sama tetangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Itu 900 kali lipat kali lagi 700. Nah, yang keempat, wawahidatun bimi'ati alfin. 1 sedekah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lagi 700. Wahia 'alal abawain. Ini sedekah untuk kedua orang tua. Makanya anak-anak, bapak-bapak yang masih punya anak, yang masih punya orang tua, ibu-ibu yang masih punya orang tua, sedekah itu enggak mesti sama orang lain. Ngasih orang tua juga sedekah. Pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Dan kategori yang kelima, wawahidatun bitis'i mi'ati alfin. 1 sedekah dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Coba kita berhitung. Nomor 1 10, nomor 2 90, nomor 3 900, nomor 4 100.000, nomor 5 900.000 kali lipat. Wahia 'ala 'alimin aw faqihin. Ini sedekah yang kita berikan kepada orang yang berilmu, kepada orang yang sedang nuntut ilmu. Makanya Bapak Ibu, sedekah kita semua buat anak-anak yang ngaji menghafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah lipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di bagian terakhir saya sampaikan, kita Rumah Tahfiz Damarian Karim ini, Pak, Bu, member Gerakan Serbu di bawah naungan Yayasan Damarian Karim dan member Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Jadi manhaj kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab kita, Pak, madhab Syafi'i. Jadi Syafi'iyah, kita ngaji di sini nanti bukan cuma ngapal Quran anak-anak kita, juga ngaji fikihnya, fikih Syafi'iyah. Kemudian yang berikutnya juga kita menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah An-Nahdiyah li Nahdlatul Ulama. Mengapa demikian? Karena itu yang sesuai dengan lingkungan kita, yang sesuai dengan masyarakat kita. Ngapura nggih, saya nyentil yang terakhir ini. Karena ada yang ngapal Quran, Pak, tapi ngapal Qurannya tidak sesuai dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngapalnya malah madhab Khawarij. Dulu kalau jenengan baca hadis Dzul Khuwaisirah yang kata Nabi kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu hafal Quran 30 juz. Hafal Quran, tapi madhabnya bukan Ahlus Sunnah. Alirannya bukan aliran sunnah Rasulullah, tapi Khawarij.
Ada lagi Abdurrahman bin Muljam. Itu yang membunuh Imam Ali, hafal Quran 30 juz. Tapi selain kelompok dia kafir semua. Cuman zaman itu belum ada Densus 88. Kalau sekarang ada Pak Densus 88, tinggal sikat aja itu. Jadi Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Cuman selain kelompok dia kafir semua. Selain kelompok dia bid'ah semua. Makanya kita warga Karangsari Dusun 2B, 4B ya. Dusun 4B bersama Rumah Tafiz, warga di sekitar, terserah jenengan. Mau kelompoknya apa, manhajnya apa, madhabnya apa. Saya cuman sumbang saran, kita jadi orang Islam, jangan sok merasa paling benar sendiri. Setuju nggak kira-kira? Begini, jadi orang benar wajib, merasa paling benar salah. Jadi orang baik wajib, merasa paling baik jelek. Jadi orang taat bagus, merasa paling taat jelek. Jadi orang beriman wajib, merasa paling beriman jelek. Karena begini, kalau kita merasa paling beriman, kita mudah mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita mudah membid'ahkan orang. Kalau kita merasa paling pinter, kita gampang goblokin orang. Makanya nggak boleh ngomong goblok, nggak boleh. Kafirnya balik ke kita. Bid'ahnya balik ke kita. Gobloknya balik ke kita. Makanya tak sumbang cerita ini closing ya. Ada cerita, taruh belakang dulu saja, ganggu penglihatan ya, taruh belakang. Saya kalau sudah lihat besek itu jadi lapar soalnya. Jadi ngomongnya udah nggak konsentrasi. Ini terakhir ini. Jadi ada cerita Bapak Ibu. Ceritanya begini. Ada tukang cukur. Ada tukang cukur nggak di sini? Kalau ada ngapurong nggih. Ada tukang cukur. Sek nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di Karangsari? Lo sinten? Tuh anaknya di luar, Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak Pak? Oh nggak ada, alhamdulillah. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo anak paling goblok? Udah tak tes tiap hari, Bejo masih goblok. Ternyata tiap hari ngetesnya. Emang kayak mana kamu ngetesnya? Yuk kita tes lagi biar ketahuan Bejo goblok apa enggak. Bejo dipanggil, Jo, meriki. Masuk Bejo, anak kecil tanggung umur 5 tahun Pak. 5 tahun, 7 tahun lah. Ada apa Mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Bukan yang 5.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, Bejo memang goblok. Ada yang 5.000 tapi pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur bener juga nih tukang cukur. Selesai cukur rambut, bayar cukuran, keluar ketemu lagi sama Bejo. Muncul rasa penasaran. Yang dicukur manggil, Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini 1.000. Gede yang mana Jo? Iya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejonya ketawa. Oh iya Om, kalau itu mah, kalau saya yang pilih 5.000, kalau yang saya pilih yang 5.000. Berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending dapatnya 1.000, yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Oi, kata yang dicukur, sing goblok bukan Bejo, sing goblok tukang cukur. Artinya begini Bapak Ibu, yuk kita jadi muslim yang berakhlak lah. Jangan merasa paling baik sendiri, jangan merasa paling sunnah sendiri. Ngaji dulu yang benar. Orang Pak kalau gampang kopar kafir tandanya nggak mondok. Coba takon belajarnya di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, gurunya siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi segitu dulu ya ceramahnya.
Jadi paling akhir Bapak Ibu begini, sekali lagi Rumah Tahfiz Damarian Karim programnya menghafal Al-Quran dengan hafalan bersanad. Kita nggak boleh ngapal sendiri, ilmu harus berguru. Yang kedua ada program taklim, ngaji kitab kuning juga di sini, walaupun difokuskan ke tahfiznya. Yang berikutnya anak-anak lingkungan sekitar, ingat tapi jangan bubarin TPQ yang sudah ada di sini ya. Yang pengen ngaji atau ngajinya double nggak apa-apa, ngaji ke sini. Nah selain ngaji Al-Quran ada kelas tambahan, kelas tilawah yang berbakat ngaji lagu, nanti ada yang melatih Ustadz Mardiansah yang tadi ngaji. Yang berbakat da'iyah atau da'i nanti Ustazah Adel sama Ella yang melatihnya. Yang berbakat hadroh, ini sudah ada hadroh juga kan? Nanti bisa kolaborasi, kita kerjasama dengan hadroh di sini sama hadroh Banaspati. Baik, demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon dulu kepada orang tua kita, Kakanda Haji Heri Andrian, nongol di sebelah situ sama Ayunda. Sebentar aja, nyumput aja maunya ya. Moga silakan. Biar Bapak Ibu mendoakan juga. Mana-mana? Oh di belakang. Ke depan dulu Ayunda sebelum kita doa. Nongol aja di situ ya. Ya. Ini Kakanda Haji Heri Andrian, anak-anak manggilnya Datuk. Dari jauh Pak, masih seperti 25 tahun. Tapi sudah pensiun beliau ya. Itu Ayunda Damayanti, kita doakan beliau, anak-anaknya solih dan solihah semua, anak cucunya. Karena anaknya 3 perempuan semua, mantunya yang soleh semua. Termasuk juga cucu-cucu beliau. Dan salah satu donatur Rumah Tahfiz juga, putri beliau sedang hamil 3 bulan. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemudahan, lancar hingga bersalin nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi demikian Kakanda dan Ayunda, mudah-mudahan kami bisa memaksimalkan Rumah Tahfiz ini betul-betul menjadi sedekah jariah, manfaat dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, kita langsung akhiri dengan doa.